Halo, assalamualaikum sahabat Tarkage Rich dan teman-teman dari iosbmx.com. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru di channel kesayangan kita semua Tarkage Rich. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Pasti seluruh teman-teman sahabat Tarkage Rich tahu siapa? Ya, benar. Ini adalah Roni Coklat. Oke, bro, apa kabar? Baik. Ron, Yes. kita ngobrol-ngobrol ya. Kita pakai mikrofon nih. Halo. Ya. Lama kita nggak ketemu, Ron. Lama banget. Kita rumah deketan nih. Rumah deketan. Rumah deketan. Gua perkenalkan lo dulu ya. Iya. Jadi yang pasti Roni ini salah satu temen yang gua kagumin. Buset. Roni ini kita dulu satu SD. Yes. Di SD Cipete Utara 03 pagi. 03 pagi. Di belakangnya Pul PPD. Yang sekarang Pul PPD itu adalah ITC Fatmawati. Iya. Ya, jadi kita satu SD dari kecil sampai lulus. Dan yang menarik, kita itu dulu main bareng, main benteng bareng, Yes. main galasin, Sepeda juga. main sepeda. Zaman dulu Roni ini jago banget wheelie, yaitu jalan standing. Gila ya. Pakai Tapi sekarang gue kayaknya nggak kepikiran bisa lagi deh. Pakai sepeda mini. Dan yang gue inget zaman gue SD, satu-satunya orang yang pakai sepatu All Star lo doang, Ron. Pakai Iya, sepatu All Star iya. biru muda. Iya. Zaman dulu sepatunya Warrior, men. Iya. Warrior sama Big Boss. Itu kalau nggak salah All Star itu All Star itu ditentengin bawaan Iya, gitu. betul. Buat siapanya siapa dan akhirnya itu jadinya ke gue karena kesempitan. Oh gitu, jadi rezeki lu lah ya? Rezeki gue. Rezeki Jadi lu gue ya? bukan beli ke saat itu. Oh, gitu. Jadi gue bagian nih ada Converse nih gitu. Apa All Star? All Star, iya All Star, udah bilangnya All Star. Dulu bilangnya All Star, terus gue pakai ya oke aja sih Iya. gitu kan gitu. Itu SD, kita lulus tahun 86. Kita lulus tahun 86. Jadi dia pakai All Star itu dari tahun 85. Zaman dulu film itu adalah film Warrior yang gangster. Iya. Warrior yang lari-lari itu dia dalam kereta dan segala Lu macam. inget aja. Iya, gue inget ya, karena gini Ron, karena gue nggak kebeli. Zaman itu gue kebeli, iya gue nggak kebeli. Sepatu gue tuh Specs. Iya, spek gue juga punya. Iya, Specs, Gua karena juga sepatu punya. ringan banget, buat lari tuh enak, Ah. buat main benteng enak. Sama Big Boss. Big Boss. Paling ya. mentok-mentok capung, akhirnya dibeli sepatu Warrior. Iya. Warrior tuh beli di Aldiron di emperan. Ingat ya? Ya, kalau Warrior tuh bentuknya agak lucu ada garis-garisnya gitu kan, terus gambarnya orang lagi mana. Gue sih inget banget tuh yang sepatu si Bruce Lee Shaolin itu. Ya, soalnya Big Boss itu. Ya, capung. Big Boss Iya, Big Boss. Iya. Tiba-tiba dia pakai sepatu warna biru muda tulisannya Converse All Star. Terus gue cuma ngeliatin aja duduk. Kok dia bisa punya sepatu? Itu satu, terus kedua, Roni ini dari kecil hobinya main band, bener Roni? Sebenarnya bukan main band sih, gue senang musik aja. Senang musik, sekeluarga ya? Sekeluarga, kebetulan keluarga gue cukup musikal gitu loh. Oh. Jadi kadang-kadang tuh mungkin kalau di keluarga lain kalau ngumpul tuh main bola gitu kan, atau main badminton, di keluarga gue tuh giring-giringin alat musik masing-masing gitu. Dan mostly memang gue bersaudara dua, gue sama kakak gue, bokap dan nyokap. Ya. Gitu. Nyokap itu ya dia penikmat musik lah, Oh, megang instrumen nggak gitu. terlalu. Bokap tuh bisa hampir semua alat musik. Gitu. Oke. Gue pun juga begitu, kakak gue juga begitu. Tapi ya kita kan nggak ada pendidikan formal. Jadi cuman ya gitu, begitu. Misalkan dengerin saat itu lagunya Bohemian lah gitu ya. Oke. Bohemian gitu. Sangat SD loh, SD Kita balik sendiri ya, sekenanya. Oke, iya. Gitu. Gue nanya sama bokap gitu, "Pak, ini gimana?" Bokap juga, "Oh, gini ya gitu. Tapi pas gue udah gede, gue udah bisa baca partitur, itu salah semua yang gue mainin. salah semua. tapi zaman kita SD kelas 5 itu gue amazed banget loh, datang ke rumah lo. Iya. Terus di ruang tidurnya itu dijadiin studio band, lengkap, ada drum, ada keyboard, ada bass, ada gitar. Ruangannya berkarpet, kedap suara pakai AC. Iya, Tahun 85 men. 85. Sebenarnya itu kalau nggak salah sih dari 84 ya. Oh, gitu. Ruangan itu dibangun sampai akhirnya alat-alat terkumpul itu ya sekitar tahun 85-an lah ya. Iya. Dan kita SD nongkrongnya di rumahnya Roni. Jadi kita bertiga almarhum ya. Ada namanya Edi. Dan memang kita sudah bermain sepeda. Iya. Zaman dulu gua masih pakai sepeda Wildcat tuh yang Itu gimana ya?
sebelum BMX lah. Oh iya. Wildcat sepeda Jepang. Iya, Dan kita toko sepedanya sama di Mega Jaya. Iya. Mega Jaya di Fatmawati itu. Mega Jaya dekat rumah gue. Dekat banget gitu. Dan bener-bener inspiring banget karena gue dulu sempat les organ kan. Gue les organ gitu di apa sih Yamaha gitulah. Kayak semua anak deh. Semua anak ya waktu itu ya. Iya. Terus kita sempat ngeband bareng. Dulu kadang gue kalau nggak main drum, main keyboard. Lalu udah main bass ya Ron? Gue main bass sama main gitar. Bass sama gitar ya? Paling sering gitu kalau nggak main bass. Iya dan tanpa disadarin, zaman dulu kita udah bikin nama band, namanya Dash Band. Dash Band ya. Iya. Dan dulu gue bikin desain logo tuh, Dash Band. Singkatannya Daru Suryono Herlambang. Jadi Ron ini dulu namanya Febrianto Nugroho. Iya. Tapi kenapa bisa Suryono ya? Suryono nama yang gue. Oh nama yang lo. Yang gue jadi nama clan lah gitu. Oh gitu. Tapi di akte nama yang gue ada sama nama bokap. Oh gitu. Jadi yang serunya gue nggak ada nama Roni itu. Nama kecil lu kan? Nama kecil gue. Iya nyokap lu manggil lu Roni. Sampai Roni. SDT juga Roni. Nah jadi Roni ini begitu SD kelas 6 kita bisa berdua. Iya. Saya ke 68, Roni ke Tirta Marta. TM. Ya. Terus SMA saya ke 34, lo SMA di 61 Jakarta Timur. Jakarta Timur ya? Karena rumah gue pindah. Rumah pindah. Nah, terus abis itu kuliah saya di Unpar, Roni di Bandung. Di STC, tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Terus soalnya gue ini dia mahasiswa sejati, gue mahasiswa abal-abal. Gue yang penting nama gue ada di nick. ada di nick ya? Apa? Nim ya. Jadi NRP-nya ada. Ada NRP. Ya, Roni sahabatan sama Michael Lesmana alias bukan sahabatan sih, temen tapi lah ya. tapi temen dekat karena kebetulan passionnya sama saat Ya. itu. Dan si Michael tuh dulu kan begitu datang, wah gila nih orang petrolhead banget nih. Oh gitu. iya. Gitu. Benar. Jadi akhirnya lebih cukup intens lah komunikasi. Oh gitu. Karena passionnya sama. Iya. Gitu. Nah, terus kita udah sibuk masing-masing, nggak pernah kontak sama sekali. Suatu saat, silakan. Ada band namanya Coklat, lagunya instrumennya keren-keren, semuanya karangan sendiri, mulai dari instrumen gitarnya, bassnya semuanya unik, nggak niru dari band lain. Pas gua lihat, wah ini Roni temen gua SD. Gua bilang wah gokil nih orang. Nah itu yang bikin gua amazed bahwa dari dulu cita-citanya Roni ini dari SD kelas 5 pengen jadi pemain band. Dan ternyata dream come true ya Ron. Jadi Akhirnya bisa kesampaian. iya, tapi sebenarnya sih itu bagian dari gini nih. Di antara kakak gue juga nih, kakak gue nih drummer banget nih, gitu. Drummer banget. Rino, ya oke. Pada masanya dia tuh cukup drummer yang cukup disegani lah, gitu loh di angkatannya dia gitu. Tapi at the end of the day jalan hidupnya ternyata dia jadi businessman sekarang. Oh, oke. Dan businessman yang cukup established gitu Oke. loh. Dan kalau menurut gue sih sebenarnya ini bukan masalah dream sih, tapi memang dari kita lahir tuh kayak emang udah sama Tuhan itu udah ada garisnya ya? Udah ada garisnya nih gitu loh. Iya, benar. Padahal beberapa saudara gue juga saudara di keluarga besar gitu. Yang Oh, iya. yang cukup Ada yang main drummer, yang Singiku. Iya, Singiku siapa namanya? Lupa gue. Denny. Oh, Denny, iya Denny. Terus ada Ganes tuh drummernya Opi Andaresta. Iya, benar. Potot lah. Iya. Gitu. Dan ada nih sekarang yang mudanya nih, ya muda karena dia paling kecil ya. Hah? Gitu. Jadi keyboardis jazz keliling sekarang. Oh, iya? Gitu, keyboardis jazz. Jadi memang di keluarga gue banyak sekali Wih. musisi Keren. yang berprofesi sebagai musisi. Iya. Tapi yang lainnya pun juga banyak yang sebenarnya main flute-nya jago gitu segala macam, tapi akhirnya dia jadi yang main flute itu malah jadi chef. Oh, jadi iya. Iya. Oke. Jadi memang kalau menurut gue sih memang sudah ada garis ya, karena gue tidak pernah mendesain hidup gue untuk menjadi seorang musician gitu loh. Oh, oke. Gitu. Oke. Tapi memang arahnya tuh tiba-tiba ke arah sana tuh gitu loh. Oh. Tiba-tiba dengan pada saat gue di Bandung, map musik Indonesia tuh lagi gedenya di Bandung. Oke, Contohnya oke, tuh, gitu, iya, secara oke. kebenaran gitu. Terus dari sekian banyaknya band yang lahir di Bandung, gue yang dapat kesempatan gitu, memang itu anugerah ya. Oh, Gue oke. dapat kesempatan untuk recording di sebuah produk kompilasi yang akhirnya membawa band gue menjadi
established Established. gitu. Oh, Gitu. oke. Nah, padahal nih sebenarnya kalau dibilang secara kualitas, secara ini segala macam di Bandung saat itu banyak banget bro. Itu kayak di setiap gang, setiap tikungan tuh ada band bagus. Iya, jadi gitu loh. zaman dulu angkatannya Coklat itu dari Bandung sangat produktif ya. Produktif sekali. Nah, produktif sekali dan semua jenis musik, bukan Nggak cuma tahu, berarti- cuma satu skena doang. Iya, jadi gua pas dengar Coklat itu satu album enak bro. Alhamdulillah. Iya benar, gue bilang gimana cara gue ketemu Roni ya? Kontaknya gimana ya? Gitu. Jadi Dan gue gak sadar loh kalau dia ada di Bandung. Di Unpar pula. di Unpar gue, Iya. nggak ada kendaraan men. Emang gue ada. Gue juga gak ada kendaraan. Udah di Cimbuluit turun ke Iya. bawah, begitu pas jam 5 lo ke atasnya jalan kaki. Padahal Capek banget. Gue awal kuliah itu gue tinggalnya di Gandok bro. Oh di Gandong. Kampus gue entah di ujung-ujung tapi gue tinggalnya di Gandok. Oh gitu. Tapi emang gak ketemu ya, karena itu ya, kalau gue sih sangat percaya bahwa memang mungkin kalau saat itu kita nongkrong, Iya. salah satu dari kita tuh gak ada yang beres nih. Gitu. Saat itu ya. Iya, benar-benar bisa Iya. jadi, bisa jadi. Pathway-nya tuh emang gitu, ngerasa ntar begitu lo udah SMA kita ketemu lagi. Iya, ketemu gitu. lagi. Ya kan gitu kan. Gue satu-satunya orang naik kuliah yang naik GT Performer. Oh iya. Di Kan gua turunan itu kan tanjakan itu. gue kosnya di Bukit Jarian. Tetap Bukit- aja tanjakan Iya, juga Bukit Jarian. pas tadi ya, pas tanjakannya sih Belakang ditutup. ekonomi itu kan. Iya, belakang Dulu ekonomi. belum ada ekonomi, Iya, kan? yang penting pas lagi di kampusnya parkiran motor GT Wah, Performer. ada. Bukan yang karena gaya, nggak ada kendaraan men. Gue jaga kaki. Mulai curhat. Mulai Jaga curhat. kaki. Nah, gue mau nanya Ron. Yes. Coklat itu bandnya itu startnya dari kayak semacam kompetisi atau tiba-tiba lo bikin jebret gue bikin album deh terus lo indie atau lo gimana? Kalau yang dari apa yang gue alamin ya gitu. Jadi di kampus gue kan kebetulan kampus seni. Ya. Namanya STISI, sekolah tinggi sekolah tinggi di desain. Gue lupa lagi ya, STISI. Gue saking sering bercandain. STISI itu sekolah tinggi ilmu sihir, gue suka bercandain gitu. Dia sekolah tinggi desain dan seni rupa dan desain. Oh, Sekolah tinggi oke. seni rupa dan Oke. desain Indonesia. Dan itu kan ya isinya seniman semua. Ya, kan. oke. Jadi setiap weekend itu selalu ada acara musik. Oke. Gitu. Ya anak-anak sendiri aja gitu. Orangnya itu aja. Oke. Gitu, orangnya itu aja dan saat itu gue sama temen gue Bernard. Gue suka tuh sama gue masih main gitar. Oh, startnya gitar ya? Jadi gue tuh sampai kuliah itu gue tuh masih gitaris. Oh, oke sebentar, gue potong. Nah, Ini satu lagi nih yang bikin gomes ya. iya. Kelas 5 SD, Roni ulang tahun. Terus kita lagi main nih ke rumahnya. Roni dihadiahin satu set gitar sama covernya. Mereknya Ibanez ya, Ron? Iya, Ibanez warna merah, Rostar ya? Rostar ya. Gue zaman kelas 5 SD baru pertama kali lihat gitar listrik kayak itu. Lu dia ulang tahun terus lu dibuka, gila Ibanez. Gila keren banget ini hadiahnya. dan apa ya? Iya jadi seolah-olah orang tua lo mungkin udah seolah-olah tahu jalan lo nih. Tapi sebenarnya sih gini juga sih gitu. Bokap tuh beliin gue gitar karena dia juga doyan. Oh, Gitu. atau jangan-jangan kayak zaman kita sekarang nih. Iya. Seolah-olah ya kan? keluarganya suka Vespa, jadi kita beli Padahal- Vespa padahal buat dia juga. Curhat lagi. Kayak anak gue ini contohnya anak gue kan gitu. Anak gue dia bilang, maknya nih nyokapnya bilang gitu. Kan anak gue perempuan. Nyokapnya bilang, si kakak ulang tahun kayaknya dibeliin gitar lucu deh gitu. Gue bilang, nah ini dia nih gitu. Gas. Dia lihat gitar-gitar di Gramedia Iya, iya, gitu kan, iya. gitar Gramedia yang harga segitu-segitu Iya, iya. gitu. Ini aja gue bilang enggak, kalau beli gitar sekalian yang bener gitu. Karena percuma nanti kalau dia bosan itu gitar nggak bisa dijual. Kalau sorry ya gitu, Iya, iya, betul, betul. gitar kelas-kelas yang Betul. ya di bawah 400.000 gitu itu kan nggak bisa diapa-apain, akhirnya kita Iya, buang betul, aja. betul. Mendingan beli gitar sekalian yang bener gitu, harga Iya. 2 juta ke atas gitu loh. Bener buat gue pakai. Jadi dipakainya Iya. pas bapaknya pakai juga wah enak gitu. Iya, iya. ada looks-nya, ada style-nya gitu ya. Iya, kayak gitu lah kurang Berarti mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Ya, kayaknya bapak gue gitu dulu. Gitu. Oh. Jadi kenapa ada studio di rumah? Karena dia juga suka. Gitu. Oh, oke. Ya jadi di studio itu gue ingat ada The Police, poster The Police, Iya, terus iya. dulu zaman kita ngeband lagunya Hall and Oates. Yo Iya, gue masih ingat. Out of touch. Out of touch. Yo
Tuh kita SD kelas 5 Ron. Itu kita SD kelas 5. SD kelas 5 kita ngeband lagu itu sama lagu Van Halen, Jam dan segala macam. Ya, karena lagi hits ya. Lagi hits ya. Mainnya sih ya gitu deh. Sekenanya tapi terus influencer kita zaman dulu Kiss. Jadi kita nyoret-nyoret muka kita gitu ya. Lu masih ada fotonya? Gua ada fotonya nih. Nanti kita lihat nih. Kita masukin. Jadi zaman dulu kita tuh terinfluence sama Flash Kiss. Zaman lagunya I was made for loving you baby gitu ya. Jadi muka kita dicoret-coret kayak Kiss mukanya. Karena saat itu kan kita influence dari American music tuh lagi betul. kenceng-kencengnya kan. Betul, di Indonesia malah Bukit Berbunga men. Iya, yang musik di Indonesia. Indonesia tuh dulu zamannya Bukit Berbunga yang lo kalau beli sama ini pop cengeng itu. Oh iya. Iya, gitulah ya. Jadi pop kreatifnya belum ada. Belum ada 1-2 kayak God Bless dulu kita nggak denger ya. Kita nggak dengar God Bless. Kita nggak dengar. Karena nggak terlalu mencuat gitu. Yang mencuat yang kita Bukit nonton Berbunga TV, dulu. TV kan cuma satu tuh. Iya, dulu TV itu TVRI. Terus kalau nonton musik Aneka Karya Safari. Aneka Karya Safari sama Telerama. Agak benar. mendingan musiknya. Iya, agak mendingan. Ada orkestranya kan. Iya, betul. Tapi kalau Aneka Karya Safari itu ya isinya ya musik yang lagi hits aja tuh. Iya, under Edisut tuh. Acaranya di terus ada rata-rata Niada Niati. Iya. Yang gitu. Kayak lagu cengeng lah ya. Ya, isinya perempuan ditampar sama suaminya, tapi malah nangis, bukan ditampar balik gitu kan. Kalau zaman sekarang udah nggak relate gitu kan. Zaman dulu kan gitu kan. Gitu. Zaman dulu kita influence-nya itu lewat video. Ya, Zamannya Top Pop tuh ya. zamannya Betamax, kalau kayak C5, C7. Jadi kita harus buat nyewa rental video, terus kita nyewa European Top Pop 10 lah, atau Best of the Best apa gitu ya. Itu padahal kan dari acara TV luar direkam. Iya benar. Iya, referensi kita dari itu karena dari internet kan. Iya, dan kesannya ngeliat rock band tuh keren banget. Iya. Apalagi gondrong ya. Dulu kan gitu kan. Karena kenapa sih? Karena zaman kita nggak boleh gondrong, Ron. Nggak boleh gondrong. SD nggak boleh gondrong, harus culun dan segala macam kan. Zaman dulu kan ya model poni-poni gitu kan. Ini juga pada saat itu kan lagi banyak pergolakan budaya di kita kan tuh ya. Iya, kan? betul, Jadi betul. kayak sampai bikin film apa zamannya breakdance segala macam. Ya, breakdance. Iya benar. Lu main breakdance aja dulu kontroversi, Bu. Iya, umpet-umpetan. Terus zaman kalau mau breakdance itu kita latihan dari film dibubarin, terus kita ke parkir timur. Cari orang yang bawa kompor, terus bawa Sarina. Terus bawa kerdus-kerdus Indomie tuh robek-robekan buat helikopter lah, buat di SP. masa-masa kita ini pre remaja sebenarnya. Iya, betul. Saat kita masih SD menjelang SMP itu memang pergeseran budaya tuh lagi kencang-kencangnya tuh. Ya, gitu. betul. Jadi ada banyak aturan yang kayak kita berusaha untuk tidak terglobalisasi dalam tanda kutip, tapi ternyata pada kenyataannya itu nggak bisa dibendung gitu. Ya, betul. Gitu. Setuju. Oke. Ini tadi kita back Indonesia jadi balik lagi nih. Iya. Oke, lanjut lagi. Coklat. Yes. Nah, begitu lo gitaris nih, startnya di gitaris. Itu udah Coklat namanya? Belum. Oh, belum. Kita tuh sibuk nyari nama panjang. Jadi ada ceritanya gini. Jadi intinya gue cuma berdua sama Bernard. Gue berdua sama Bernard, gue main gitar akustik, dia juga main gitar akustik. Bernard sampai nyanyi loh? Sampai nyanyi kadang-kadang. Jadi kadang-kadang gue backing gitu dan dua-duanya kan gitar gitu. Oke. Jadi kan suatu itu kan band semua tuh di kampus, band semua. Dan saat gue SMA, influence gue tuh agak aneh. Gitu saat teman-teman dengerin Metallica, Megadeth apa segala macam gitu. Iya, SMP Metallica banget benar. Iya, dan gue malah dengerin itu saat itu adalah JRP, Lyric Eternal. Gitu. Gue lagi ke bawah aja. Iya, lo kelas banget lo. Bukan kelas sih, ke bawah ya. Gitu. So user aja gitu. Lili Tenur, Cing. Enggak di SMA gue enggak ada temennya. Gitu. Oh gitu. Jadi gue tuh di SMA tuh bisa manggung kalau ada gitaris yang sakit. Gitu, karena gue nggak ngulik Megadeth, gue nggak ngulik Kreator, gue nggak. Tapi kalau lo jago jazz kan biasanya yang lainnya udah ketutup. Masanya jazz juga nggak jago gue, jadi pas-pasan juga. Boleh curhat lagi. Cuman yang mulai kena tuh karena gue tetap suka glam rock saat itu. Oke. Jadi which gue masih dengerin si Motley Crue. Oke. Tapi Motley Crue kan saat itu kurang ngerok lah. Dan tidak keberuntungan.
yang tidak beruntungnya saat itu gue tidak suka Guns N' Roses, sementara dia lagi ngetop-ngetop Oh, gitu. yoi, Jadi gue kalau yoi. misalnya diajak apa lagu spesial mah, gila lu nggak ada lagu lain apa gitu. Karena menurut gue Dari saat dulu itu, beda sendiri. beda sendiri, emang so beda aja. So sih. beda. Tapi kalau ada yang, bawain Van Halen nih, tapi kan saat itu Van Halen udah nggak terlalu populer, Iya, gitu kan, oke. udah Sam Hagar gitu, Iya, kan, oke. udah nggak terlalu populer tuh. Tapi masih bawain, ya, pokoknya gitu masuk bawain Bon Jovi gue masih oke. Kita kan masih glam rock soalnya. Iya. Guns N' Roses tuh 1-2 lagu masih. Nah pada saat gue kuliah, musik gue tuh lebih banyak ke arah black tuh. Jadi gue dengerin Lenny Kravitz gitu loh. Jadi lebih ke sana lah musik. Ketemu si Bernard tuh juga kebetulan nih dia dari Kupang, jadi orang Indonesia Timur ya gitu. Jadi dia black banget, cara bernyanyi, cara main gitar itu funk abis gitu. Nah gue berdua sama dia tuh suka bawain playlist itu kayak si Tracy Chapman gitu loh. Tapi kita cowok nyanyi. Akhirnya saat itu Bernard yang tercetus ide, kita bikin band yuk, ayo gue bilang gitu. Ayolah, tadinya 2 gitar nih. Dia main gitar, gue main gitar. Yang additional gitu maksudnya? Belum ada. Oh, enggak ada. Baru-baru 2 gitar. Oke. Ada 2 gitar ini. Akhirnya kita tarik nih satu teman kita, namanya Deden, dia tuh drummer. Main drum nih udah. Terus kita cari pemain bass. Pemain bass masuk si Robert. Robert tuh sekarang masih di industri musik. Dia sekarang dibikin artist manajemen dan agency gede. Oke. Nah, Robert masuk, dia main bass, gue main gitar nih, gitu kan. Ini belum ngomongin vokalis ya, gitu. Iya. Main gitar nih gue, belum ada namanya juga, gitu. Kita masih macam-macam lah, kita ulik lah, gitu. Suka ke kampus-kampus juga? Di kampus sendiri. Kampus sendiri. Masih di kampus sendiri. Di Unpar sering banyak manggung tiap malam minggu. Belum nyampe sana. Belum nyampe sana. Belum di aku, gue band gue. Belum di aku ya. Belum bisa masuk, Oke. gitu. Jadi gue main sendiri, kita main sendiri. Saat itu si Robert main bass. Terus gue gemes nih, gitu kan. Ben, main bassnya gini. Jadi gini aja deh, lu main gitar, gue main bass. Saat itu lah gue jadi bassis. Oke. Gue dari SD dari kecil tuh gue percaya banget bahwa tuh gue gitaris. Oh iya. Gitu. Koleksi deh, gue dengerin gitaris semua. Iya. Gitu kan, Dia juga gitar soalnya. Dia juga gitar gitu. Begitu gue bikin band, gue jadi pemain bass malah punya album tuh. Tahu gitu kan dari dulu aja. Iya. Ngedalemin lah ya. Kuliahnya jadi kuliah bass aja gitu ya. Bilang sama bokap, "Wah, bass aja gitu." Padahal dulu gue malah gitar gue kalau nggak salah ya saat itu diberi kemudahan bisa punya gitar ada sekitar 3 biji lah pas ada satu kecil, tapi bass cuma 1. Oke. Dan akhirnya malah pas gue jadi berkarir di bidang musik malah gue jadi pemain bass gitu. Dan lucunya pada saat gue mencoba untuk itu kan eranya pada saat lagi gue mulai main bass itu musik rock saat itu sudah mulai mengekspos bass. Yang mana sebelumnya musik rock tidak terlalu menonjolkan bass. Oke. Gitaris banget kan? Iya, gitar banget. Tapi di era itu kan udah mulai ada Red Hot Chili Peppers. Ya, benar. Oh iya, gasnya ya melodi lah. Ada si apa namanya? Pearl Jam. Ya. Kan Yoi. ngomong banget kan. Zaman kita kuliah tuh Pearl Jam banget. Pearl Jam, terus Nirvana pun main bassnya juga. Oke kan? Di Novoselic kan. Jadi saat itu bass memang sudah agak ter-highlight dan groove-nya tuh masih groove jazz gitu loh. Kalau lo perhatiin gitu, misalkan dengar kayak lagu Even Flow-nya si Pearl Jam, itu sebenarnya groove-nya jazz banget gitu. Oke. Jangan ngomong Red Hot lah, Red Hot udah jazz Wah, banget. iya, kan iya. si Flea-nya kan sama Miles Davis gitu kan. Jadi, wah ini kayaknya kena nih di jiwa sok nge-jazz gue tuh masih kena tapi di rock. Akhirnya udah gue main bass aja deh gitu. Dan gue gak punya bass saat itu. Gitu. Jadi ceritanya gini, waktu awal-awal Coklat terbentuk gitu, orang sibuk nyari kostum, gue sibuk nyari pinjaman bass. Oh gitu. Gue gak punya bass. Nah, lo nama Coklat itu pas gara-gara apa? Lo mau manggung kan akhirnya apa? Gini, kita manggung, akhirnya tar dulu kita berat ngusulin, ada vokalis nih. Kita vokalis cewek aja deh. Saat itu lagi ada Alanis, ada Cranberries. Iya. Cranberries ya terkenal banget. Ada Hole tuh bininya. Iya. Kan? Banyak band cewek. Vokalis cewek aja. Ayo siapa? Si Kikan aja. Oh boleh juga. Kikan anak Bandung. Satu kampus. Oh, kita tuh semua tadi satu kampus di band kampus. Band kampus gitu. Oke. Masuk lagi kan. Udah mulai kita gini, kita sering nongkrong. Karena memang sebenarnya circle nongkrongan di kampus ya. Circle di kampus itu gue nggak nongkrong sama Kikan. Oh, gitu. Oke, anak jazz ya? Bukan anak jazz, emang nggak nongkrong. Emang beda. Zaman dulu tuh gue nggak terlalu nongkrong sama cewek-cewek. Oh, gitu. Oke. Nggak terlalu nongkrong sama cewek-cewek gitu. Jadi nggak main sama gitu. Tapi akhirnya gara-gara kita ngeband jadi nongkrong bareng. Nah, abis itu mulai nih kita bikin lagu sendiri yuk gitu.
di kos-kosannya Bernard, gue inget banget. Terus kita bikin lagu-lagu segala macem. Pas kita mau demo, ditanya nama bandnya apa. Itu macam-macam lah, Kikan Indonesia Lala lah, terus apa Pray Before Play lah, apalah gitu-gitu. Oke. Pengen kelihatan dengan keren aja ya. Keren. Kita cari nama kan susahnya sangat ya. Benar. Tiba-tiba si Robert nih tercetus coklat aja. Kita lihat-lihatan. Kenapa coklat? Ya kan disukai sama semua orang coklat. Gitu loh. Ini coklatnya makanan. Dia sambil ngulik juga tuh. Coklatnya makanannya. Terus kita berapa hari kemudian setelah ditulis coklat kita cari tuh berusaha. Jadi baru cari filosofinya. Namanya dulu. Ternyata makanya kenapa tulisannya coklat dan sampai hari ini ya teman-teman, kalau tulis tuh jangan COKLT gitu. Pakai KE. Itu kan itu beda arti. Kalau coklat gitu. Itu warna. Tapi kalau coklat itu makanan. Jadi ini coklatnya makanan. Jadi coklat itu bisa warnanya putih. Jadi coklat itu kan bisa ada yang dark coklat gitu kan. Jadi penerjemahan langsungnya dari bahasa Inggris kan chocolate gitu. Chocolate ya. Chocolate itu coklat. Bukan coklat. Kalau coklat itu warna. Gitu. Jadi kita ngambil filosofinya dari si makanan tersebut. Tahun berapa tuh Ron? Berarti Ron? Pas lo mau itu 96. Itu tahun 96. Jadi benar-benar nama coklat keluar saat mau tulisin di papan tulis kita nge-book studio buat bikin demo. Wow. Jadi namanya itu coklat. Coklat. Gitu. Udah kayak cerita-cerita band di luar negeri ya? Iya, jadi beberapa kan gitu tuh. Apa ya dia tulis aja gitu. Dan itu idenya dari Robert. Gitu. Ya sampai sekarang ternyata namanya karena memang ini ya nama tuh doa kali ya. Kita doanya kita tuh bukan jadi musik yang wah kita super hebat tapi kita disukain semua orang, gitu. Semua umur lagi semua kalangan gitu kita disukai. Itu doang sih konsepnya. Keren. Totalnya berapa album Ron? Kalau album dengan formasi yang kan sekarang kita baru reuni. Baru reuni lagi nih coklat ini. Itu dengan formasi yang ini kita ada 5 album sama 3 album spesial 8 ya. 8 album. Gitu. Terus di luar itu pada saat itu gue sempat keluarin 1 buah album. Jadi kalau total gue sendiri bersama coklat gue sudah bikin 9 album. Wow. Gitu. Tapi kalau di coklat yang sekarang ini baru ada 8 album. Keren. Gitu. Keren. Jadi nah itu yang ngarang lagunya siapa Ron? Kalau ngarang lagu memang kita tuh suka bawa lagu masing-masing. Kadang-kadang kan kalau ngumpul, gue punya lirik tapi nggak ada lagu, nggak ada musiknya. Gue punya musik tapi nggak ada liriknya. Atau ada yang jadi full, jadi musik. Gitu ya. Tapi saat itu kan kita bergabung dengan sekarang udah kurang relate ya, tapi saat itu kita bergabung dengan major label. Sekarang udah nggak ada istilah major label gitu. Zaman dulu tuh kayaknya major label tuh is a must gitu loh. Kalau lo bisa nyampe major label udah pencapaian soalnya. Belum tentu juga. Belum tentu ya padahal enggak ya? Enggak juga karena saat itu major label itu punya stigma yang di masyarakat menilai bahwa mereka punya kekuasaan untuk mengatur-ngatur musik. Iya betul. Tapi sebenarnya gue bukan bela ya. Saat lo menjadi seorang pemodal, lo pasti pengen duit lo balik dong. Ya iyalah. Bener gak sih? Iyalah, itu kan hukum dagang lah. Hukum dagang kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dia menanamkan pagar-pagar tertentu ya wajar. Ya wajar. Istilahnya kan lo modalin, ini peraturan gua gitu kan. Ya. Karena kan industri juga saat itu kan banyak terpengaruh oleh beberapa tokoh-tokoh. Iya, gitu betul. Kan. Saat itu skena itu belum terlalu. Itu lo 96 ya? 96 berarti hitungannya belum masuk ke label ya? Tapi gue di labelnya kan baru 98. 98. Jadi di 96 98 nya benar-benar mungkin tapi udah pakai nama coklat. Udah pakai nama coklat, gue udah punya. Tapi udah keliling-keliling. Udah punya lagu sendiri. Lagu apa pertama apa? Lagu pertama itu yang direkam ada 2, satu lagunya Kikan, gitu lagu Tidur, satu lagu gue. Namanya lupa. Tapi itu enggak masuk album. Oh, lah. Karena belum masuk album. Belum banget karena itu musiknya saat itu terlalu gue dapat referensinya dari Jesus Jones. Jadi belang banget sama musiknya coklat gitu loh. Gitu. Jadi belang banget sampai akhirnya nggak kepake. Tapi saat itu yang kita rekam pertama demo itu adalah 2 lagu itu. Nah demonya lu taruh aja di YouTube Ron. Nanti ya. Iya itu menarik loh karena itu part of history-nya coklat menurut gue ya. Masih ada demonya. Iya lo upload aja. Ya nanti kita akan bikin sebuah produk yang keluar tentang sorry, gua nggak boleh sebutin sih. Nggak disebutin ya? Ada. Iya, jadi gitu. Buat gua segala cerita yang behind the scene, untold story dan segala macam gitu ya. Ya, biopik apa segalanya ntar
Nantilah ada. Iya, jadi mumpung masih pada sehat menurut Mumpung gua. masih Masih pada sehat, ada waktu, ada kesempatan, ada kemudahan. Yes. Sikat. Gitu. Iya, dan gue suka lagunya Coklat itu karena liriknya bagus, terus nilai positifnya banyak Ya. di liriknya, terus udah gitu banyak lagu-lagu yang bikin semangat, termasuk lagu-lagu perjuangan. Ya. Dan zaman itu jarang sekali band yang ke arah situ. Sebenarnya memang saat itu kita juga ragu-ragu sih kalau konsep tersebut. Iya, tapi akhirnya berhasil, Ya. Ron. Buat gue berhasil itu. Jadi kebetulan mungkin gini juga. Kayak lagu merah putih, nah itu kan kita kan keren banget tuh. Kita kan isinya saat itu adalah anak-anak seni rupa ya. Iya. Jadi kita berusaha untuk membuat sesuatu karya yang tidak dibuat-buat, kita tidak mau menjadi poser gitu. Kayak sampai hari ini Coklat tidak pernah membuat album religi. Oke. Gitu. Karena kita nggak ada yang religius orangnya. Oh iya. Jadi kita nggak mau gitu. Iya, Nggak iya. bayangin maksudnya gitu. Oke, ya. Tapi kalau Oke. soal cinta tanah air, kita cinta sama tanah air kita. Iya, gitu. iya. Nah, tapi kita harus saat itu kita berpikir gimana caranya kita membuat sebuah diferensiasi produk yang bisa mencari perhatian lah minimal. Ya, betul. Tidak melulu ngomongin soal cinta, tidak melulu Ya, ngomongin setuju. gitu. Tentang bela negara. Termasuk kemarin Mars pemilu yang baru ya, KPU ya. KPU. Pemilu yang baru. Saya nyiptain Coklat loh. Iya. Mungkin banyak yang belum tahu. Karena memang juga nggak terlalu terekspos sih. Ya, tapi menurut gua ya keren. Jadi pas pertama kali debat, Coklat manggung kan? Iya. Di samping. Terus di luar itu udah banyak produk juga. Oh ya. Kayak dulu Uber dan Tom itu sebelum kita pecah itu sempat kita rilis 1-2 lagu yang untuk tim Uber dan tim Thomas Oh. gitu loh. Tapi mungkin karena saat itu mereka nggak menang jadi nggak terlalu. Jadi nggak tahu. Oh, Nah, oke. Terus kita sempat bikin lagu untuk pemilu yang lama ada gitu. Itu pemilu eranya Pak SBY naik. Wah, gua nggak tahu malah. Kita pernah bikinin juga judulnya 5 menit 5 tahun. Terus kita juga pernah bikinin beberapa theme song untuk beberapa event nasional gitu kita bikin. Oh, oke. Tapi memang kan biasanya kalau theme song kayak gitu segala macam memang bukan hits material ya gitu. Iya. Tapi lebih ke anthem lah gitu kan. Iya, kayak anthem. Tapi begitu Coklat manggung pas debat, gue bilang Coklat nyanyi gitu ya. Gue bilang ini kayaknya nyiptain Coklat nih gue. Karena iramanya ya Coklat banget. Iya. Ya dan salut lah. Maksud gua sedikit sekali band di Indonesia ini yang apa ya, yang setahu gua yang ngehit untuk semangat itu Coklat dan Netral yang lagu yang buat bola tuh. Iya, Garuda di Dadaku. Tapi Ya. sebenarnya banyak kok. Waktu kemarin PW Gaskin sempat bikin. Oh, bikin ya? PW Gaskin itu Indonesia. Oh iya. Itu keren banget. Itu keren. Dan Oh, itu Piwi dan Gaskin. itu jadi gitu loh. Dan itu kan angkatan yang Oke. Piwi ya gitu ya. Piwi Gaskin itu ada temen gue juga si Romano. Oh, iya Mano. Mano temen SMP gue. Oh iya, Mano juga Anak sama. BMX juga men. Gitu. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Romano. Jadi saat itu memang banyak karena memang kalau kami gitu melihatnya bahwa bukan bahwa lu ngikut gue, enggak, justru malah akhirnya misi kita tercapai. Ya, Gitu. oke, sip. Karena gini ya. Keren. Itu dari era stigma yang kita paling benci adalah ini Coklat paling benci. Gue mungkin bisa berbicara seolah-olah mewakili teman-teman adalah saat kita ngomongin soal Indonesia, orang selalu ngomongin masalah negatif. Ya. Contohnya ada lagi nih. Gila lu ngomong antri, lu Indonesia banget. Wih. Gue tersinggung. Iya. Gue orang Indonesia, gue mau antri. Iya. Gitu loh. Jangan sebut Indonesia. Nah, gitu. Wakanda. Makanya Oke, lanjut. bahkan orang sekarang sampai malas menyebutin negaranya sendiri, menyebutnya dengan Konoha. Iya, dengan benar. Wakanda. Iya, betul. Segitu malunya kah? Bukan malu, Ron. Takut ditangkap. Sebenarnya ya kalau lari arah ke sana sebenarnya gini, kalau kita bisa membicarakan walaupun agak berat ya, tapi kita coba terus bahwa Indonesia tuh keren. Indonesia tuh Gue keren, setuju. gitu loh. Gue setuju. Maksudnya, Keren. selama ini publisitas tentang negara kita tuh terlalu banyak negatif dan anehnya yang negatif itu munculnya dari orang kita sendiri. Iya. Gitu loh. Betul. Sementara orang luar kalau melihat kita tuh Iya, keren. Keren banget Yes, negara iya, lu, iya, gitu. keren. Ya kebetulan gue punya kesempatan untuk main ke negara tetangga. Negara tetangga itu sangat kagum dengan Indonesia, Yoi. gitu loh. Tetangga kita yang mana aja nih Ya, ya. kagum dengan Indonesia. Tapi begitu pas mereka sudah mulai mengerti tentang budayanya, mereka akan melihat bahwa memang Indonesia banyak yang harus dibenahi, banyak, Ya. gitu loh. Sekarang tugas yang membedahin siapa gue tanya? Ya. Sebenarnya sih di bawah kita udah.
Iya, Ya. ya semua Kita- orang iya, sih. semua orang gitu. sih. Maksudnya Kita udah tinggal iya, nikmatin sebenarnya. Iya, harusnya kita tinggal nikmatin. Tapi kalau masih belum ini ya kita Itu rentangan juga. Itu rentangan juga. Jadi Bener-bener. coba Si channel Taraka Garage ini Ya. salah satunya adalah ingin membanggakan dan menjahit semua sejarah-sejarah yang bagus tentang Indonesia. Itu. Salah satunya adalah coklat ini menurut gua. jadi kayak ngobrolan soal go internasional. Ya. Gitu ya. Ngomong go internasional. Akhirnya orang Indonesia yang berangkat ke luar negeri gitu. Dia mau antara dua gitu, orang Indonesia kalau berangkat ke luar negeri, dia menjadi orang di luar negeri, membuat lagu dalam bahasa Inggris atau Ya, segala ya, macam yes. dengan mungkin kalau dia nyemplungnya di daerah East Side atau West Side gitu, West Coast atau East Coast gitu, jadi musiknya hip hop Yes. atau jadi segala macam, atau bawa etnik Yes. gitu loh. Tapi sebenarnya kalau menurut gua Jennifer Lopez itu bisa merilis lagu dalam bahasa Latin, terjadi bro, Ya, gitu betul. kan. Bahasa Latin bisa terlihat seksi, lagu Prancis bisa terlihat seksi. Iya, betul. Gitu. Kenapa bahasa Indonesia nggak bisa? Iya, iya, betul. Gitu. Padahal kalau misalkan kita ngeliat, kebetulan gue sempat nyemplung di industri gitu ya, di saat itu pangsa pasar kita tuh gede sekali gitu. Kalau mereka, kita ngobrolin misalkan gini deh, Taylor Swift jualan album gitu bisa sampai berapa puluh juta kopi gitu. Ya, betul. kan? Noah jualan album 3 juta kopi Ya. gitu. Itu kan kecil banget sih. Itu satu negaranya doang bro. Iya, betul. Di Indonesia doang 3 juta kopi. Jadi pangsa pasarnya di 3 juta orang Indonesia gitu. Kalau gue pribadi, I don't care buat pasar lain. Kita harus buat di pasar kita. Iya. Kita harus bikin orang tergila-gila sama bahasa Iya, kita. betul. Gitu. Betul. Contoh paling gampang ada yang terjadi sekarang adalah siapa sih dikit-dikit bakmi Korea, kosmetik Korea, atau sebut Korea, Anaseong lah, Anyeong lah, Bener-bener. apa gitu, Keong lah, apa segala macam gitu. Makanya gua mempublikasikan bikin terkenal Donoloyo men. Ayam Donoloyo. Kalian harus tahu mie ayam Donoloyo. Kalau gue bukan mengkontrakan, tapi bahwa itu sebenarnya kesempatan juga ada. Iya, benar. Gitu. Kita kesempatan sebagai kita orang Indonesia. Banget, men. Dengan jati diri kita. Kalau dari kita kuliner punya- luar iya, biasa. Gitu, kan kita punya kesempatan. Dari band juga sebenarnya udah bisa. Itu betul. Jadi memang jangan kita untuk menjadi penghuni dunia global, kita menjadi orang lain kan jangan. Ya betul. Setuju. Kalau menurut gue. Betul, gue setuju, Dan kan gue saya masih setuju. ada gitu, kesempatan. Gue setuju. Nah, sekarang nih apa ya bisa gua tanya nih? Apa kira-kira yang aim lo yang belum tercapai mungkin di bidang musik? Ya. Sebenarnya sih ada banyak ya. Mhm. Contoh salah satunya adalah gue belum punya album solo gue gitu. Lo harus bikin men. Ya gue harus bikin Iya. gitu, dan bakal gue persiapkan udah ini mungkin gue persiapkannya udah 7 tahun tapi belum jadi juga gitu. Mudah-mudahan lo pulang dari sini lo Ini dapat album inspirasi nih. dalam artian nih album bukan gue bikin gue jual jadi hits gitu, Iya, bukan. iya, tapi bukan. sebagai bentuk karya Iya gue betul, aja, iya betul. karya gue aja. Dan di musik-musik yang beberapa musik yang gue bikin sedang gue persiapkan bertahun-tahun ini gitu, Iya. tiba-tiba semangat, tiba-tiba hilang gitu. Iya benar. Gue nggak hanya main bass gitu loh. Ah iya, Gitu. menarik tuh. Ron. Iya, jadi memang benar-benar ya gue pengen berkarya aja, dan gue pengen cetak dalam sebuah album berikut fisiknya, bisa dirilis, ada yang beli syukur, nggak ada yang beli ya udah Ya, gitu. oke, menarik. Gua pengen Mudah-mudahan itu aja. kesampaian. Karena menurut gue itu salah satu yang kan kalau di rumah gue kan ada pencapaian di album ini begini. Kalau ini cukup cover albumnya aja lah gue pajang di tembok gitu. Karena gue udah pernah bikin album gitu. Oke, gitu. sip. Gitu. Gua support, mudah-mudahan gua doain bisa kesampaian. Amin. Roni Coklat bikin album sendiri solo dan gak melulu main bass, Iya. nyanyi juga, gitar juga. Gua aneh ya, memori gua tuh back in the days banget, di 80-an banget. Apa boleh? Gua masih ingat, entah lo bersenandung atau apa di zaman SD, lo nyanyi lagu yang gimana ya? Na 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 na. Itu apa ya? Nah, itu gua inget dari 5 SD Ron sampai sekarang. Gua nggak tahu tuh lagu apa. Iya. Dulu lo nyanyi lagu itu lagu bahasa Indonesia. Iya, itu lagu siapa ya? Gue lupa ya. Iya, Nanti gue cari lagi nih. iya itu gue nyari dan menurut gue lagu itu enak, jadi makanya gue terngiang. Aneh deh, pokoknya semua memori-memori SD, SMP buat gue melekat banget. Absurd ya. Iya, absurd. Nggak ngerti ya.
Ya gue sih bersyukur ya, alhamdulillah gue mengalami hidup di era 80-an. Iya. Semuanya analog, semuanya full of kreatif. Iya. Tinggal lu mau milih lu mau kreatif apa enggak. Saat dulu aja kita telepon makin ikutan. Yoi, diputar yoi. Bener. Sekarang kita cuma tinggal pencet udah nggak ada suara. Lo tahu nggak cara nelpon koin supaya lo nggak bayar? Tahu dong. Lo cetek ya. Tahu dong. Berarti lo anak kos yang pinter. Jadi rumah gua kan telepon Dikunci. Jadi kalau 10 kali cetek Iya, lo jedahin sedetik cetek. Berarti lo anak pinter nih. Terus udah pakai yang di lock apa Iya. segala macam gila. Gak ngaruh kayak gitu. Terus bisa ngisi kartu, bisa diisi ulang tuh kartu tuh. Ulang. Gila pakai kode-kode. Di Badung loh pas itu. Waduh, di Bandung. Soalnya di kos gua itu kan harus masukin uang cepet. Iya. Tagihannya itu bisa 500-600 ribu men. Iya. Sampai ibu kos bingung, ini kok bisa enter lokal padahal dikunci. Jangan ditiru. Ya. Karena suka aku udah nggak bisa, orang udah pakai handphone soalnya. Dan itu sih sebenarnya karena kalau gue melihat karena kita punya banyak keterbatasan, jadi kita jadi kreatif. Ya betul, itu dia kuncinya. Di dunia otomotif juga begitu. Kuncinya gitu, iya benar. Gitu. Akal-akalin. Akal-akalin Iya. gitu. Kalau sekarang tulisannya akal-akalan si miskin. Iya. Kalau zaman sekarang sebenarnya bukan masalah punya duit apa enggak. Iya. Tapi karena barangnya nggak ada. Iya mereka nggak ada. Benar. Saat itu kan Iya. kita susah banget. Sama waktunya nggak ada. Waktunya. Kalau sekarang lebih ke masalah duit. Iya waktu, kalau orang bilang waktu. Kalau zaman dulu kita waktunya nggak ada kita bikin. Iya benar. Bikin. Gua Zaman Dinamo Tamiya kita bikin men. Iya, 0,75 iya. lu beli di Pasar Mede. Iya, toko elektro lu ngulik 18, 19, 21 terus lu nyoba di Golden Truly ya. Iya kan. RPM cukup tinggi. RPM tinggi. Zaman sekarang lebih tinggi lagi gitu kan karena yang bikin pabrik. Iya. Jadi sebenarnya menurut gue karena memang saat itu kita terpaksa harus kreatif kalau kita mau mendapatkan sesuatu. Iya, betul, setuju. Selain permasalahan aksesnya nggak banyak apa segala macam juga literasi kita kurang gitu kan tapi kita pengen punya gitu kan betul. Kita ngeliat di film misalkan mobil bisa ceper banget hajar sama kita potong segala macam kan tie-rod jebol yang penting keren dulu iya kan nggak ada lo ringkit cuman gitu ya mobil yang penting ceper ambles gitu gaya gitu kan. Nah Roni ini kayaknya orang Indonesia pertama kali yang bikin video klip pakai old school BMX, bener nggak? Iya. Lo inget nggak? Tapi bukan produknya coklat. Bukan produknya coklat. Jadi saat itu Roni sebagai produser, sebagai apa ya? Director. Sebagai director. Salah satu penyanyi cilik. Judulnya apa? Lupa gua. Bersepeda. Nanti gua putar YouTube gua boleh ya? Boleh. Nah, nanti akan diputar karena itu menurut gua itu satu-satunya video klip lagu anak yang pakai sepedanya old school BMX semua. Dan sepeda dia semua. Terus tahun berapa ya? Lupa gua. Nanti coba gua cari deh. 2014. Yang nyanyi siapa Ron? Yang nyanyi Farel. Oke, nanti gua ini ya di YouTube Peter Kagiris. Itu karena memang basicnya adalah gue juga suka BMX ya kan gitu. Gue juga suka BMX walaupun gue udah gak punya. Iya. Dan saat itu ada lagu bersepeda. Jadi nggak pengen gitu. Tunggu endorsan kali ya? Gue makanya agak menjauh dari dia takut diracunin. Gitu. Agak menjauh. Takut diracunin. Dia ada Diamondback nih Ron? Iya. Dia digantung ya. Oh digantung ya. Buat nakut-nakutin. Dan lucunya itu salah satunya kan. Jadi gue punya Diamondback dulu. Itu satu-satunya BMX yang gue punya. BMX yang proper ya. Iya. Gue punya BMX, Diamondback segala macam. Menurut gue tuh saat itu jadi sepeda itu berakhir hilang. Iya, jadi saat gue SMA. Dari SMP dipakai, ya. Sampai SMA dipakai, jadi pindah-pindah kan gue pindah rumah kan. Lo dulu di Tirta Marta naik sepeda ya? Naik sepeda. Gitu. Naik BMX Diamondback, terus kalau main di dekat Papilon itu ya? Dekat Papilon. Dekat Papilon. Jadi ada tempat race gitu ya? Iya, kalau sekarang tuh ini ya apa namanya The Hoy. Sebelahnya itu kan ada tanah kosong tuh. Iya betul. Di situ. Dulu tempat main BMX karena Iya. Karena dari jalan Pondok Indah Raya tuh, Margaguna ya, Pondok Indah. Pondok Indah lah gitu. 25. Dulu tuh nggak tembus ke ini, nggak tembus ke perempatan gede itu 20 ya, nggak ada. Jadi saat itu kita bisa main sepeda. Iya, main sepeda betul. Gitu. Nah, dulu gue main sepeda di sana, terus gue sempat berpindah-pindah tempat. Gue sempat di Tebet itu sepeda gue bawa, dan gue sempat tinggal di Bekasi di Jakarta Timur itu sepeda gue bawa. Menyedihkannya adalah itu gue kelas 3 kalau nggak salah. Sepeda itu dipakai sama orang yang kerja di rumah.
beli rokok disuruh sama bokap gue ke minimarket, supermarket, saat itu belum ada minimarket, keluar sepeda hilang. Nah, Gitu. buat teman-teman yang ngerasa dulu pernah tolong dikembalikan, ini yang punya Diamondback ya. Diamondback warnanya chrome. Warnanya chrome. Iya. Gitu. Peleknya apa? Santur mungkin. Velgnya santur. Velgnya santur gitu ya. Terus ininya pakai headsetnya pakai GT kok nggak salah gitu. Oh. Yang apa sih namanya itu? Rotor. Oke, rotor. Terus gue inget banget si posnya itu Miring ke belakang. Miring ke belakang. Yoi. Gue pakai punya Relic. Oh, dia punya rally. Punya Relic gitu. Itu kalau misalkan ya kali ini kamu sudah insaf, boleh kamu. Dalam kondisi apapun saya terima. Dalam kondisi apapun. Gitu, saya dalam kondisi Gua apapun. rasa sebenarnya sih nggak hilang, Ron. Nah. Cuma lagi dipinjam aja nggak balik. Pinjam aja Dan nggak sekarang balik. pasti udah dari teman-teman nih. Cuman kocaknya gini, kita sempat ngobrol kan, itu beberapa tahun yang lalu. Wah, itu salah satu kebanggaan gue bahwa gue sempet jadi BMX entusias lah. Yoi. Karena gue nyobain pakai rem jam segala, bukannya jago nggak, tapi borok-borokan doang. Iya. Gitu. Pokoknya zaman dulu lo pakai BMX udah ngerasa paling keren. Udah paling keren. Bener nggak? Gitu. Dan Keren cerita, aja. Gue cerita sama dia tuh soal BMX gue. Dia kan pakar BMX nih kan. Dia bilang, kayaknya BMX tuh palsu deh. Wah, jadi kayak enak gua. Udah hilang juga. Nah, yang nyolong sepeda gua palsu tuh. Balikin. Balikin aja mendingan ke gua. Iya, pokoknya masa kecil kita bahagia. Ya, Ada BMX-nya, ada Betamax-nya, ada breakdance-nya, dan ada musiknya juga. ada musiknya, dan bikin kita awet muda kali ya. Iya. Karena gue tetap ngajarin sama anak gue sekarang. Anak gue juga sudah mulai masuk ke usia remaja. Gue mau ngajarin mereka, oke, memang sekarang eranya udah digitalized segala macam. Semua tuh sudah lebih dipermudah. Tapi lu jangan lupa bahwa ada kegiatan offline yang tetap harus lu maintain supaya lu suatu saat nanti pada saat lu tua lu punya memori. Gitu. Memori itu bukan di device. Bukan di device ya, Tapi betul. memori itu ada di dalam kepala lu. Ya, betul. Dan itu yang harus diisi. Ya, betul, setuju. Karena kalau kita membiasakan memori semua ada di device, saat itu device kita ganti, udah Ya udah. Ya. Ya. Salah satunya gue Betul. ini sebagai contoh nih ya, gue punya album lengkapnya YouTube. Mhm. Gue gak terlalu suka sama YouTube, tapi gue punya album lengkapnya YouTube karena saat itu iPod rilis Oh, oke, tahu gua. yang ada YouTube. Apa itu? Otomatis. Yoi. Gitu kan. Wah, gitu. Ya. iPodnya udah Rusak. Nggak bisa diupdate. nggak bisa di charge dan segala macam ya, ngerti Gue gua. gak punya loh albumnya sekarang. Ujung-ujungnya bagus, gue sekarang mendengarkan semua di Spotify. Oke. One, two, three, four. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Thank you.